Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Mari kita persiapkan diri untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita tunduk kepala bersama. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka waktu Ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu, hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan dirinya untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Suasana ini
rasanya sama seperti suasana yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Kondisi bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia, di dalam menghadapi ganasnya penyebaran virus corona sedemikian mencekam. Banyak orang yang menjadi cemas, banyak orang yang menjadi ketakutan. Bapak Ibu, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah kenyataan ini, apakah saya dan saudara masih mempercayai kuasa Tuhan? Bacaan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, saya beri judul melihat tetapi tetap buta. Itulah gambaran dan kondisi yang dialami oleh para murid, khususnya Kleopas, yang pada waktu itu Allah sendiri berjalan mendampingi mereka sampai ke Emmaus. Walaupun melihat tetapi tetap buta. Itu yang dialami oleh murid Yesus pada waktu itu. Saya sampaikan tadi kondisi sekarang. Banyak orang Kristen yang berpikiran bahwa Yesus yang sudah mati itu tidak mempedulikan hidupnya. Banyak gereja yang sudah tidak mempercayai lagi di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini. Yesus sudah tidak peduli terhadap kita. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus di tengah-tengah kesulitan kita, Dia tetap memperhatikan kita. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya dan saudara tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan memelihara kita, mendampingi kita dalam kesusahan-kesusahan ini. Kita melihat kenyataan-kenyataan itu. Dan saya percaya selama hampir 2 bulan saya dan saudara memang tidak bisa bertemu langsung, bersekutu langsung, tetapi saya tahu persis di tengah-tengah kehidupan saudara, penyertaan Tuhan tetap nyata. Saya belum mendengar dari antara jemaat, khususnya jemaat gereja Isa Masih Kalibanteng, kurang lebih 2 bulan ini yang kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan. Kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi penyertaan Tuhan itu sedemikian luar biasa. Saya mendengar dan melihat bagaimana kehausan saudara untuk terus sungguh-sungguh, walaupun tidak bisa melihat, tetapi tetap bisa bersekutu bersama-sama. Jangan kita menjadi murid-murid Yesus yang melihat tetapi tetap buta. Artinya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kleopas
menyadari dengan memperbincangkan firman Allah, maka disitulah dia akan bisa melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Ini bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan. Supaya di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit saat ini, saya dan saudara bisa tetap melihat bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah mendampingi kita. Mari kita terus memperbincangkan kebenaran-kebenaran yang sudah kita yakin, sudah kita percayai bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu tetap menyertai saya dan saudara. Itu Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui video yang sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, atau secara khusus saudara-saudara sekalian, keluarga demi keluarga bisa memperbincangkan firman Allah. Sebagaimana firman Allah katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, nama Yesus, maka di situ Tuhan hadir. Ya, di tengah-tengah kondisi di mana kita harus mengkarantina diri sendiri supaya tidak menjadi atau menyebarkan COVID-19, kita bisa berbincang-bincang dengan seluruh keluarga dengan firman Tuhan. Dan di situ kita akan hadir. Tuhan akan hadir dan Tuhan menyatakan dirinya. Bukan hanya menyatakan dirinya, tetapi mengobarkan semangat kita untuk terus berjuang bersama, membuktikan bahwa Dia hidup, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita ingat dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam suasana kita menyendiri atau mengkarantina diri sendiri, mengikuti anjuran pemerintah, ya, kalau tidak yang penting dalam hidup ini, kita tidak perlu keluar. Yesus tetap memberi sukacita ketika kita tetap bersama-sama dengan Dia. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-8, dikatakan, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Para murid perempuan yang dijelaskan bernama Maria, Maria Magdalena, dan Yohana, ketika datang ke kubur dan mendapati di sana tidak ada Yesus yang terbaring, karena kubur itu sudah dibuka
Dia masuk dan diperintahkan oleh seorang malaikat Tuhan untuk memberitahukan bahwa Yesus hidup. Maka mereka memperoleh sukacita yang sedemikian luar biasa disampaikan dalam ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Inilah yang akan kita alami dalam kenyataan yang berat dan sulit seperti sekarang ini. Kita akan tetap dilindungi, dilingkupi oleh sukacita Allah ketika kita berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mau nanti membayar lunas hutang kita. Bapak Ibu, Tuhan akan memberi sukacita kepada kita, para murid. Maria dan semua murid wanita itu yang diliputi kesedihan yang mendalam, tak seorang pun mereka bisa melupakan hari-hari bersama Tuhan Yesus ketika memasuki Yerusalem. Suasana gegap gembira, pujian hosana, haleluya, terpujilah Tuhan, itu menggema di seluruh kota Yerusalem. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa semua itu berakhir dengan kematian. Tetapi hari itu harapan yang hilang tumbuh lagi. Dia yang sudah tidak bisa melihat sekarang muncul lagi, sehingga sukacita yang luar biasa mengalahkan kesedihan dan ketakutan para murid wanita pada saat itu. Bapak Ibu, kadang-kadang oleh berbagai persoalan, problem kehidupan ini, kita menjadi takut dan ragu. Sampai kapan kondisi seperti ini harus kita jalani? Seperti hari ini situasi yang kita hadapi, virus corona yang menghancurkan seluruh segi kehidupan, ekonomi, sosial, bahkan keyakinan umat manusia. Kalau kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, biasanya hamba-hamba Tuhan besar, gitu ya, tidak kehilangan undangan khotbah di mana-mana. Dengan adanya ini, semua terhenti. Gereja-gereja yang dibangun sedemikian megah, di sana tidak ada orang-orang beribadah. Ini kadang melakukan kita. Tetapi ketika sukacita yang diberi oleh Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka dengan kondisi kenyataan yang seperti ini, saya dan saudara tetap memperoleh kekuatan
Ada orang yang berpikir perjuangannya sia-sia, lalu menjadi stres. Saudara-saudaraku, semangat kebangkitan Kristus membawa sukacita untuk kita tetap bisa memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk sesama, bisa saling melayani justru di tengah-tengah kenyataan yang seperti ini. Mari kita belajar seperti sebagaimana para murid waktu itu, di tengah kondisinya yang sulit, dia tetap mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, dengan kondisi seperti ini, kita bisa belajar untuk bisa saling memberi. Bapak Ibu, firman Tuhan khususnya di dalam perjanjian baru yang kita miliki ditulis oleh orang-orang yang berani memberi, bukan hanya memberi materi, tetapi memberi hidup mereka demi kebenaran, demi Allah yang tidak dia lihat, tetapi hidup, menyertai dia, memberi sukacita kepada mereka. Maka mereka berani berkorban, mereka berani memberi, bahkan memberi nyawa mereka untuk kemuliaan namanya. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan satu kesaksian di tengah-tengah kondisi virus corona yang sedemikian luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman video kesaksian seorang pilot Batik Air, namanya Nuto Seta Mavela. Siapa dia? Dia adalah anak Tuhan yang sedemikian luar biasa, dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kesaksiannya 2 kali bagaimana Allah yang tidak dia lihat itu menyertai dia dalam mengambil keputusan. Pada waktu itu dia sedang bertugas untuk membawa penumpang, ratusan penumpang. Dengan keputusan yang cepat, maka selamatlah banyak orang. Di mana di depannya pada waktu itu tsunami itu sudah menghantam banyak bangunan dan juga menara pengawas daripada bandara pada waktu itu. Dan yang terakhir, sebagai seorang pilot di tengah-tengah merebaknya virus corona, dia harus bertugas. Dan
dia terdampak oleh virus itu. Langsung dia atau pilot ini, Rico ini, dimasukkan dalam karantina. Apa yang dirasakan sedemikian berat karena semua badannya terasa sakit, napasnya sesak. Di saat itulah dia terus berdoa, tetapi bukan untuk dia. Doanya dia hanya meminta kekuatan dan mendoakan para dokter perawat. Kalau ada dokter perawat masuk di ruangannya, dia sampaikan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu sudah mengampuni dosa. Dan benar, saudara-saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, sampai sekian lama dinyatakan dia sungguh-sungguh paru-parunya sudah kena virus itu, sehingga dia sesak untuk bernapas. Tetapi dia tetap berdoa untuk orang-orang yang merawat dia, dan berdoa untuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, dengan suara yang keras. Dan akhirnya memang ada orang-orang yang sembuh dari virus itu. Dan puji Tuhan, singkat cerita, pada tanggal 12 April yang lalu, pilot ini dinyatakan sembuh dan boleh kembali di tengah-tengah keluarga. Kita sebagai orang yang percaya harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi teladan bagaimana kita bisa melayani orang lain, memberi apa yang kita bisa berikan walaupun di tengah-tengah kesulitan dan kekurangan kita hari-hari ini. Tuhan memberkati saudara dan memberkati keluarga saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang tidak kita lihat di dalam Yesus Kristus mendampingi, menyertai, dan memimpin hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini kami masih tetap bisa beribadah bersama. Biarlah kasih kemurahan terus menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga hari-hari dapat kami lalui dengan sukacita dan memberi kekuatan untuk kami bisa berbagi bagi banyak orang. Berkati seluruh bangsa kami, terutama pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka diberikan hikmat, kesanggupan, dibukakan mata hati rohani mereka, supaya mereka melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau bekerja dan memberkati. Di dalam nama-Mu kami persembahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, setelah kita beribadah bersama-sama sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan keluargamu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak